mendengar Islam secara hakikoh dari lisannya orang Islam, mendengar Islam dengan Islam yang benar, bukan yang diinhiraf, yang dirubah-rubah, atau orang yang benci dengan Islam yang menyampaikan, maka akal manusia tidak akan benci. Ta'akkatul Yahud min nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada dasarnya orang-orang Yahudi meyakini tentang kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahwasanya Ka'ab ibnul Asad ketika ngelihat Rasulullah beserta para sahabatnya mengepung orang-orang Bani Quraidah dan beliau tidak beranjak dari tempatnya sampai 25 hari lebih, maka orang-orang Yahudi saat itu kebingungan dan ketakutan. Maka apa yang dikatakan oleh Ka'ab ibnu Asad? Ka'ab ibnu Asad berkata, aku akan berikan kepada kalian alternatif. Jadi pilih salah satu supaya kita nggak mati, supaya kita terselamatkan. Yang pertama diucapkan oleh Ka'ab bin Asad, nutabi' hadzal rajul, kita ikuti lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nusaddiquhu, dan kita percayai. Kenapa Ka'ab ibn Asad mengatakan seperti itu? Karena dia juga bersumpah, fa wallah, demi Allah, laqad tabayyana lakum annahu la nabiyyun mursal, telah nampak kepada kalian, telah jelas kepada kalian kalau dia itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab kalian pun telah disebutkan tentang nabi akhir zaman, tanda-tandanya, dan itu semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada poin keempat ini kita mendapatkan gambaran secara jelas bahwasanya orang-orang Yahudi pada dasarnya mereka sudah meyakini kalau yang ada di hadapannya Nabi Muhammad itu benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendapati ciri-ciri tentang nabi akhir zaman ini di kitab mereka. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan dari leluhur mereka telah menggambarkan tentang sosok nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat itu semuanya disebutkan, bahkan tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad mereka juga mendapati. Mereka sudah dalam hatinya mereka tahu kalau ini benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kefanatisan mereka yang menjadikan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan walakinnahum kanu abidan li asabiyatihim, mereka itu menghamba kepada kefanatisan mereka. Mereka nggak mau tunduk, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena fanatisme dan karena rasa sombong mereka. Ini yang menyebabkan sebagian orang tidak beriman kepada Rasulullah, kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Al-kibir. Adapun orang-orang musyrik yang lain yang tidak punya kesombongan dan tidak hanyut dalam kefanatisan mereka, ketika melihat Nabi Muhammad maka mereka dapetin kenabiannya Nabi Muhammad. Mereka percaya, mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka yang sombong seperti Abu Jahal, kemudian kelompok-kelompoknya Abu Jahal, ini orang-orang yang sombong, yang mereka mengira kalau saya ikut beriman kepada ajarannya Nabi Muhammad maka saya akan jadi orang di bawahnya Nabi Muhammad. Saya bukan lagi pemimpin, saya ini pembesar Quraisy, saya ini diagung-agungkan, saya ini dimuliakan. Kalau saya ikut ajarannya Muhammad, mau tidak mau saya tunduk kepada Nabi Muhammad. Kesombongannya ini menjadikan mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Atau fanatisme kesukuan mereka, fanatisme keagamaan mereka, itu yang menjadikan mereka tidak beriman atau kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pelajaran penting di sini yang patut kita pelajari adalah ternyata dari kisah ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya agama yang suci adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan dari peristiwa ini ada dalil yang kuat menunjukkan kalau agama yang suci yang memang paling layak bagi manusia adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang berakal tidak akan menolak hukum-hukum syariat yang ada dalam ajaran Islam. Akal tidak akan menolak, karena Islam mengajarkan apa? Mengajarkan budi pekerti yang luhur. Islam mengajarkan apa? Haram hukumnya menindas orang yang lemah, menindas orang yang kuat, membolimin orang. Ini semua ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Jadi orang yang punya akal tidak akan menolak hukum-hukum syariat yang ada dalam ajaran Islam. Begitu juga ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan manusia itu ada dalam hukum-hukum syariat. Jadi kebutuhan manusia itu hidup punya kebutuhan, dan kebutuhannya itu sama Allah Subhanahu wa taala telah disusun rapi, ditata dalam hukum syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu orang yang dengar Islam, orang yang tahu Islam pasti akan menerima Islam. Karena apa? Akalnya tidak akan menolak Islam, karena dalamnya isinya ajaran yang luar biasa. Dan agama Islam daripada hukum-hukum syariatnya itu sesuai dengan kebutuhannya manusia, karena itu dinul fitrah. Kalau kita kembali pada pembahasan yang lalu, pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Manusia itu punya fitratul insan, walaupun dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, menjadi orang zalim, menjadi orang yang jahat sekalipun, tetap di dalam dirinya terdapat fitratul insan. Nah, fitratul insan ini sifat yang baik, yang kemudian dia mencari tempat yang baik, mencari sesuatu yang baik. Maka kalau diibaratkan oleh beliau, fitratul insan itu kalau diibaratkan badan, maka pakaian yang pas, yang tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan, pakaian tersebut adalah syariatullah, agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi diibaratkan syariat itu seperti, kalau seperti pakaian, nah manusia itu fitratul insan seperti tubuh. Maka Islam adalah pakaian yang pas, kalau dipakai nggak kebesaran, kalau dipakai juga nggak kekecilan. Maka dari itu setiap orang yang tidak kenal Islam, dia belum tahu Islam, ketika mendengar tentang hukum-hukum Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, akalnya tidak akan nolak. Dan dia akan menerima Islam apa? Karena kebutuhan dia ada di dalam Islam. Adapun orang-orang yang tidak menerima Islam, maka dikatakan oleh beliau, mungkin orang-orang yang tidak menerima Islam itu hanya karena salah satu daripada dua hal. Yang pertama, imma annahu lam yasma' bil Islam ala haqiqatihi, dia tidak mendengar Islam secara hakikatnya, atau ada orang yang menyampaikan Islam kepada dia dengan ucapan-ucapan yang batil, yang ada fitnah. Ketika dia mau tahu Islam, dia nggak dengar Islam dari orang Islam, dia nggak dengar Islam dari orang yang benar-benar memahami Islam, makanya nolak. Atau dia dengar Islam dari orang-orang yang memfitnah Islam, yang menjelek-jelekkan Islam, akhirnya dia tolak. Tapi kalau dia dengar Islam betul-betul secara hakikah, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, nggak akan akal itu nolak, dan nggak akan diri itu menolak. Kecuali yang pertama alasannya apa? Dengar Islam bukan dari orang yang paham Islam, atau dari orang yang memfitnah Islam, atau yang kedua dia itu punya sesuatu dalam dirinya, keinginan atau hawa nafsu yang dia takut hilang kalau dia masuk Islam. Dia orang yang suka zalimin orang lain, dia seorang penguasa yang mungkin suka nginjak-nginjak orang-orang yang lemah. Kalau masuk Islam diharamkan, tidak boleh berbuat zalim. Maka dia nolak Islam karena apa? Karena ada keinginan yang akan hilang kalau dia masuk Islam, atau hawa nafsu yang nggak bisa tersampaikan kalau dia masuk Islam, atau dia hegit, dia iri, dia benci dengan umat Islam, makanya tidak mau masuk Islam. Adapun kalau dia nggak punya penyakit-penyakit hati seperti itu, dengar Islam secara hakikah dari lisannya orang Islam, mendengar Islam dengan Islam yang benar, bukan yang diinhiraf, yang dirubah-rubah, atau orang yang benci dengan Islam yang menyampaikan, maka akal manusia tidak akan benci. Dan ini semua sebetulnya dari mulai zamannya Rasulullah sampai zaman kita terjawab. Berapa banyak orang yang masuk Islam dengan hanya mendengar, oh ternyata Islam itu seperti ini, oh ternyata Islam seperti ini, masuk Islam. Bahkan banyak daripada orang-orang besar, orang akademis, yang mereka bukan orang bodoh hanya ngikutin, ketika mereka kenal Islam bukan dari mulutnya orang Islam, bukan dari penjelasan yang benar, mereka nolak dan mereka musuhin Islam. Tapi ketika mereka meneliti Islam lebih lanjut, mereka teliti sendiri, langsung masuk Islam. Karena ajaran Islam sama sekali tidak bertolak belakang dengan basyariyah, dengan fitratul insan, tidak. Justru manusia itu akan mendapatkan perlindungan daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai bahkan beberapa tahun yang lalu, belum lama, ada seorang wanita yang bawa anaknya ke masjid di barat, di Amerika, bawa anaknya ke masjid, sampai di masjid anaknya dimasukkan, disuruh belajar seperti TPA, pelajaran Islam. Maka sampai di dalam yang ngajarkan anak-anak ini ngaji, tanya, kau ini anak baru, mana ibumu, mana orang tuamu? Harusnya ada pendaftaran dan kami kenal dengan orang tuamu terlebih dahulu supaya ada hubungan interaksi antara guru dengan orang tua. Kata anak tadi, ibu saya nggak bisa masuk ke sini, dia di luar masjid. Maka si ustadz ini mengira ibunya sedang dalam keadaan haid, nggak bisa masuk ke masjid. Dia keluar ke masjid, ternyata yang didapetin seorang wanita bukan muslimah. Wanita dengan kalungnya yang menandakan dia bukan seorang muslimah. Maka dia terkejut, engkau bukan muslim, saya bukan muslim. Lah anakmu ini kenapa disekolahkan di dalam masjid? Maka dia katakan apa? Saya punya tetangga.
Saya nyekolahkan anak saya ini karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, tetangga saya. Kami di barat ini kalau punya orang tua yang sudah tua itu menjadi beban buat kami. Maka ketika orang tua sudah uzur, sudah tua, maka kita masukkan orang tua itu ke panti jompo. Terkadang kalau anak itu sayang dijenguk setahun sekali. Kalau anak itu nggak peduli dijenguk 10-20 tahun sekali, terkadang nggak dijenguk sampai orang tuanya mati. Tapi saya punya tetangga, dia muslim, saya lihat orang tuanya dua-duanya sudah uzur, di atas kursi roda, tapi masih tinggal bersama mereka, dimuliakan, dihormati yang luar biasa. Bahkan si anak terkadang bolos tidak masuk kerja kalau orang tuanya membutuhkan dirinya. Maka saya bawa anak saya ke sini, tolong ajarin anak saya supaya kelak bisa berbakti sebagaimana tetangga saya berbakti kepada orang tuanya. Karena saya nggak dapatkan kecuali di Islam. Kalau ajaran selain Islam sudah ngajarkan, nggak ditaruh di tempat jompo. Nah ini bukti kalau ajaran Islam ini sesuai dengan basyariahnya manusia. Jadi manusia dalam lubuk hatinya, hati kecilnya karena masih punya fitrahnya ini teriak, menjerit, cari sesuatu yang pas. Dan ketika dia mendengar Islam dengan benar-benar hakikatul Islam, bukan dari fitnahan, bukan fitnahan yang mengatakan Islam itu agama radikal atau agama kekerasan, pasti orang bakal nolak. Tapi kalau dengar yang benar tentang syariat Islam, tidak ada akal yang menolak. Yang ada langsung beriman. Dan itu juga yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Mau yang pintar para sahabat yang dulunya belum masuk Islam, dari kalangan orang yang pandai, yang kaya, yang lemah, yang miskin, mereka semua ketika melihat ajaran yang indah yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan melihat Nabi Muhammad yang mengamalkan Islam, langsung tertarik untuk masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena memang dinul fitrah, agama yang suci yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW.